Menurut 12 pasal-pasal dalam 1 Korintus syarat dengan persoalan dalam jemaat Korintus. Dan pasal 1 sampai 4 16 membahas tentang perburuan di kalangan Kristen saat itu. Pemahaman yang salah tentang pelayanan membuat mereka terlalu menghormati pemimpin mereka sekaligus tidak menghormati kelompok yang lain, bahkan sampai pada kebenaran. Istilah penghakiman sebenarnya isu yang berbeda dari persoalan jemaat, tetapi kenyataannya menjadi persoalan bersama. Memang pada saat itu mereka yang tidak sabar akan penghakiman Tuhan mendorong mereka menciptakan konsep penghakiman yang berbeda. Dengan demikian, persoalan perburuan, pemahaman yang salah tentang tugas rasul, dan pengharapan penghakiman membuat persoalan jemaat semakin lengkap. Paulus merasa perlu membela diri dan memperbaiki persoalan jemaat, namun dengan memilih atau memilah-milah setiap persoalan. Pertama adalah menegaskan posisi sebagai hamba Kristus untuk menghindari kesalahpahaman dari jemaat Korintus. Yang kedua adalah penghakiman. Isi pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 dan 5 adalah konteks yang sama tentang perpecahan jemaat. Dalam konteks Korintus saat itu, istilah penghakiman akhir sudah mulai muncul dari kalangan Yahudi maupun beberapa pemikir Yunani. Namun bagi Yahudi maupun Yunani, ini sama-sama menekankan ketaatan dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, apa yang selalu dipersoalkan jemaat bukanlah persoalan yang sangat penting bagi Paulus dalam mengikuti sebagai hamba Tuhan, tidak lebih. Sehingga fokus bukan pada si pelayan tetapi kepada Tuhan. Dalam melengkapi arti pelayanan jemaat, Paulus juga menyinggung manusia sebagai pekerja dan Kristus sebagai pemberi pekerja, sehingga yang berhak melakukan evaluasi pekerjaan adalah si pemberi tugas, yaitu Kristus. Menurut Raymond Colin, istilah yang digunakan dalam bagian ini adalah istilah persidangan, yaitu menghakimi. Marilah kita memahami teks ini dalam 3 bagian dan melihat bagaimana Paulus memakai konsep persidangan sebagai bahan pengacaranya. Ayat 1 sampai 2 berbicara tentang pengurus. Isu penghakiman semakin berkembang dan menjadi satu alasan jemaat menolak Paulus. Bagi Paulus, jemaat tidak memahami dengan benar arti dari pekerja dan jemaat. Dan inilah pemicu persoalan jemaat saat itu dan juga persoalan-persoalan lainnya. Menurut John Calvin, bagian awal pasal 4 adalah penjelasan Paulus tentang hakikat kerasulan yang sebenarnya. Paulus menggunakan 2 istilah penting dalam menyangka sikap jemaat, yaitu kata hamba dan pengurus. Paulus menganggap dirinya dan apostol sebagai model atau teladan bagi dan harus bisa dipercaya. Dengan demikian, Paulus bukan memilih rumah tangga, melainkan hanya sebagai pekerja yang bisa dipercaya. Di kalangan Yunani Romawi, istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan tugas keagamaan dan perbendaharaan. Istilah ini selalu berhubungan dengan tanggung jawab yang baik. Sesuai budaya waktu itu, ekonomus bertugas mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusannya adalah keputusan pemilik. Salah satu contoh yang tidak asing bagi kita adalah Yusuf yang diberi wewenang penuh di rumah Potifar. Tokoh lain yang disebut Paulus sebagai ekonomus adalah Erastus dari Roma 16. Birokrasi dalam skala kecil pemerintahan kota. Dengan demikian, penggunaan istilah ekonomus bagi Paulus tidak hanya mengajari jemaat tentang pelayanan yang sebenarnya, tetapi bagaimana seorang itu bisa menjadi berkat di gereja maupun di pemerintahan jika dia hidup sebagai orang yang bisa dipercaya. Penjelasan Paulus menekankan bahwa dia dan jemaat adalah sama-sama ekonomus. Pernyataan ini menegaskan beberapa hal. Pertama, Paulus menolak untuk berselisih dengan siapapun. Kedua, Paulus tidak menempatkan kerasulan yang lebih tinggi dari yang lain. Ketiga, Paulus tidak tunduk kepada keinginan jemaat. Dan keempat, Paulus menolak pemikiran jemaat. Hal yang sangat menarik disampaikan oleh Clement bahwa jemaat Korintus bangga dengan usaha mereka mencari kemuliaan duniawi. Salah satu contoh adalah memilih pelayan yang sama dibandingkan dengan yang lain. Ayat 3 sampai 5, Paulus menggunakan kata krino untuk menjelaskan penghakiman yang bisa juga diartikan sebagai meneliti atau menginterogasi. Dalam membahasakan hasil penghakiman, Paulus menggunakan istilah dikayo yang artinya didapati dalam keadaan benar. Dengan kedua
kedua istilah ini seakan-akan Paulus sedang berbicara tentang persidangan pada umumnya. Namun, itu adalah perbandingan yang dipakai oleh Paulus untuk menegaskan keteladanan sebagai orang percaya. Tuhan sebagai pemberi tugas menemukan kita dalam keadaan benar. Bahwa hal seperti itu tidak perlu dalam komunitas. Paulus yang mencontohkan dirinya sebagai orang benar tidak menghakimi orang lain atau menilai diri sendiri. Tugas manusia adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan. Ini sebagai upaya agar jemaat terhindar dari meremehkan orang lain. Tuhanlah hakim, dan ketika penghakiman Tuhan sudah tiba, pekerjaan manusia harus didapati selesai dengan baik. Ayat 5 adalah tentang penghakiman. Pasal 5 adalah kesimpulan dari keseluruhan penjelasan Paulus tentang persoalan jemaat, mulai dari pasal 3 sampai 4. Bahwa Paulus mendesak jemaat Korintus untuk tidak menghakimi, menilai orang lain diri mereka sendiri, karena hal tersebut akan merusak keharmonisan komunitas. Tentang penghakiman dari Tuhan, Paulus menekankan bahwa itu pasti terjadi. Jemaat atau pelayan adalah hamba sekaligus pengurus yang bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sebagai hakim adalah mutlak, sehingga manusia tidak menghakimi sesama. Dalam bukunya Peter pernah melalui masa yang sangat kelam terkait penghakiman. Gereja menempatkan diri sebagai pihak yang berhak menghakimi dan menghukum jemaat yang melakukan kesalahan. Bahkan ada lembaga gereja pernah sampai membunuh atau membakar, memancung dan menyiksa jemaat yang dianggap berdosa. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan untuk menumpas kesesatan dan menumpas dosa. Namun di saat yang bersamaan, gereja merupakan kasih. Orang saling menganggap dirinya sebagai ahli wujud atas nama Tuhan. Penutup dari penjelasan di atas, penulis memaparkan 3 poin penting sebagai kesimpulan. Pertama, umat Kristen adalah sama dan pelayan Tuhan. Kita semua memiliki panggilan pelayanan yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah melaksanakan tugas tersebut sampai si pemberi kerja berkata selesai. Perbedaan panggilan pelayanan adalah hal yang mungkin terjadi, namun bukan untuk dibanding-bandingkan. Yang kedua, jangan menghakimi. Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh yang meskipun sudah benar, tetapi tidak menilai diri sendiri atau orang lain. Mungkin mengevaluasi pekerjaan adalah hal yang benar, tetapi penekanan Paulus adalah agar jemaat tidak sampai menempatkan diri sebagai tolak ukur kebenaran pekerjaan orang lain. Hal ini sejalan dengan persoalan jemaat dalam memilih pemimpin. Konflik terjadi karena ada yang merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Yang terakhir, Tuhan yang menilai pekerjaan. Kata Kurios mengindikasikan bahwa Kristuslah yang disebut Paulus sebagai sang hakim, dan Kristuslah yang berhak menilai hasil pekerjaan semua orang. Dengan memunculkan istilah penghakiman, maka Paulus secara tidak langsung mendukung adanya upah akan pekerjaan yang baik atau yang tidak baik. Demikian pemaparan saya tambahan sermon dari 1 Korintus. Terima kasih. Iya, jadi Oma bahas sermoni kandidat restu buat memang luar biasa di sini. Jadi saudari mungkin kalian menjual saham beda saham mudah-mudahan deh asal sudah kacang belum? Kabe sama nama pasal jadi ada kayak pasal ternyata asal dulu langsung mau merasa berarti percepat makan siang dong dari karena oke, teman-teman masih ada tuh 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 menurut saya sudah sering kita kembangkan dan penggaliannya juga sudah disampaikan oleh narasumber untuk kita. Marilah kita ambil pokok-pokok penting untuk dapat kita kembangkan untuk khotbah di minggu depan. Menurut saya ada 3 hal yang disampaikan oleh di sini yang dapat kita kembangkan. Hanya tambahan dari saya. Coba kita baca ayat 1 dan 2 menekankan di situ bahwa Paulus itu adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, Paulus menyadari dirinya tidak siapa-siapa
tetapi dia mempercayai bahwa dia adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, mungkin ada kritik, mungkin ada yang meragukan, mungkin ada yang ini si Paulus ini bagaimana? Tetapi seorang pemimpin seperti Paulus di sini menyadari dirinya tugas pelayanan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Saya pikir ini yang penting kita kembangkan sama, sehingga setiap pendeta, setiap kita hamba-hambanya harus menyadari ini bahwa pelayanan ini adalah kepercayaan Tuhan yang harus kita lakukan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Itu satu menurut saya. Yang kedua, betul, jangan menghakimi. Nah, kita tidak diberikan tugas untuk menghakimi, tetapi untuk melayani. Jangan menghakimi, tetapi kita harus mengasihi. Nah, itu menurut saya. Hal menilai, hal apa menimbang-nimbang begini-begini, saya pikir bukanlah menjadi wewenang kita. Tetapi tugas kita adalah menerima amanat untuk melayani dan mengasihi. Itulah kita lakukan. Jadi kita jauhkanlah jauh-jauh sikap untuk menghakimi. Apalagi perilaku ini dalam konteks Korintus, di mana mereka terpecah, ada kelompok Kepas, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kristus, ada terpecah belah. Dan mereka asik menguji diri sendiri dan menilai orang lain. Saya pikir apa yang disalahkan oleh Paulus di sini, ayo kita hentikan itu, mari kita bersama-sama melayani dan mengasihi. Yang ketiga menurut saya, betul, Tuhanlah yang menilai pekerjaan dan Tuhanlah menjadi hakim atas kita. Jadi umat terbuat peran ini mata di Golgota, hal lain kita buat perata partu sejauh yang ini mata. Jangan kita ambil peran Tuhan yang menilai dan menghakimi, tetapi marilah kita menjunjung tinggi tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Songanima menulis kami selama berkhotbah, selama melayani itu hari Minggu, masih bisa ada persiapan bagi kita selama 1 minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita menyampaikan firman ini untuk khotbah kita Minggu tanggal 17 September 2023. Horas Marita Saudara Fatima. Ora. Mungkin